berada, dan selamat hari Minggu. Baik yang kita di tempat ini maupun yang ibadah online di rumah atau dimanapun berada, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam hadirat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kalau pagi ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Bapa, kami rindu Tuhan Engkau urapi lebih jauh, Engkau lawat kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari yang luar biasa buat kami, hari yang penuh sukacita buat kami. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Mari Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa, kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu
memuji dan muliakan nama-Mu. Semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, kita masih tetap berdiri ya. Amin, Tuhan. Tuhan berkuasa di bumi dan di surga. Amin, Tuhan berkuasa. Amin, Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Allah kita. Amin. Amin. berkuasa Di surga. bertahta Dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Allah kita. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita. Allah kita. Amin. Nama Tuhan. Semua kita semangat memuji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita akan memuji Tuhan lagi. Haleluya. Kasih setia Allah sungguh luar biasa ya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Nikmat kebajikanmu tersedia bagiku. Haleluya. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati aku dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup anugerah Tuhan bagi. Haleluya. Amin. kasih setiamu Nyata bagiku.
Kami butuh Engkau. Kemanapun kami mencari Tuhan, kami tidak mendapatkan apa-apa. Kami hanya tahu Engkau Tuhan tempat kami untuk mencari. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Sebelumnya itu Tuhan, mari Engkau layakan hamba-Nya kan yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan. Biarlah Engkau membukakan singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami akan dengar sebentar Tuhan, itu tidak berlalu sia-sia Tuhan, tetapi menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi penolong yang tangguh dalam kehidupan kami untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, dan kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracaralah pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur senantiasa. Haleluya, amin. Iya, shalom. Sekali puji syukur bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita patut bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan, bahkan kasih-Nya, kemurahan-Nya senantiasa menuntun, bahkan membawa kita untuk terus senantiasa mengenal Tuhan. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai saat ini semuanya karena Dia. Olehnya sebab itu tujuan kita datang pada pagi hari ini bukan untuk melihat satu sama yang lain, tetapi kita percaya bahwa untuk kita lebih mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, karena banyak orang Kristen tetapi belum banyak mengenal Tuhan secara betul, secara benar. Kalau memang secara betul sudah benar kita mengenal Kristus, pasti kita tidak akan bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Pasti dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan diliputi dengan rasa ketakutan, kita tidak akan diliputi dengan rasa kekhawatiran dalam kehidupan ini. Sebab itu kita percaya bahwa anugerahnya senantiasa berlaku dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama yang sambil di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13. Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini yaitu panggilan sorgawi. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita memiliki tujuan hidup, memiliki arah, memiliki rencana ke depannya. Tetapi yang harus kita ketahui bersama bahwa arah itu harus benar. Mengapa benar? Karena banyak hal yang kita lakukan baik dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Kristus belum benar di hadapan Tuhan. Karena keputusan tindakan tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan, tidak sesuai dengan apa yang kita boleh kumandangkan dalam kehidupan kita. Betul kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, seperti tadi kita memuji Tuhan yang dikatakan aku diberkati, aku limpahi. Betul kita diberkati, amin. Dengan iman kita harus berkatakan betul. Tetapi begini, bukan sekedar kita beriman, tetapi keputusan kenyataannya yang Tuhan inginkan, tindakan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, Alkitab jelas perbuatan seperti apa? Untuk Tuhan. Kita boleh baca dalam Filipi 3 ayat 13 sampainya ayatnya yang ke-15. Kita sama-sama membacakannya. Dengan cepat kita membaca dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 15. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang melakukan, aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kita, memperingatkan kita bahwasanya dalam kehidupan kita harus tahu persis tujuan kita. Tadi tema yang saya angkat bahwa panggilan surgawi. Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu kita percaya bahwa Tuhan tahu dalam kehidupan ini. Setiap tindakan kita, keputusan kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Nah, yang sekarang kita mau belajar bersama-sama, dikatakan bahwa
saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menganggapnya. Di sini Rasul Paulus dengan kita, segala sesuatu yang dia lakukan, mungkin baik rutinitas agama, apapun yang dia lakukan, itu dianggapnya sampah. Itu dianggapnya tidak berlaku di hadapan Tuhan. Mengapa? Lebih baik kita mengenal Kristus, itu yang terutama. Amin. Dikatakan tadi apa? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi saya percaya bahwa dalam kehidupan kita pun sebagai manusia, baik kita dalam pekerjaan kita, baik dalam setiap apapun aktivitas kita, pasti kita akan menginginkan salah satu tujuan kita memperoleh hal-hal yang baik dan sukses baik dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu hal juga yang harus kita ketahui bersama, bahwa tujuan kita, yang fokus kita, harus kita ketahui bahwa satu tujuannya itu mengenal akan Kristus. Panggilan kita utama bukan melakukan hal segala sesuatu. Betul, Tuhan masih mempercayakan kita pekerjaan apapun, tetapi di lain hal, di lain situasi atau suatu, fokus kita harus kita lakukan, memaksa kehidupan kita tertuju kepada Kristus. Nah, hari-hari yang kita alami sekarang ini memaksa kita untuk bergantung kepada bersama-sama Tuhan. Orang yang tidak menyadari hal ini, hati-hati. Mengapa? Orang yang tidak menyadari hal ini mungkin suatu saat kelihatannya kita bergereja, kelihatannya kita beragama, kelihatannya kita memuji Tuhan, tapi kita bilang bukan orang yang berseru-seru Tuhan, orang yang melakukan, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Setiap tujuan kita Tuhan mengenal, Tuhan tahu. Artinya setiap langkah perjalanan kita harus betul-betul hati-hati dalam kehidupan ini. Makanya ayat lain mengatakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa? Karena setiap kehidupan kita, seringkali kita gagal paham, seringkali kita salah jalan, seringkali kita menyimpang dari setiap kehendak Tuhan. Sehingga apa? Panggilan kita yang tujuannya sebenarnya dalam rencana Allah, panggilan surgawi, itu melenceng dari kehendak Tuhan. Karena apa? Kita tidak mengenal firman Tuhan dengan benar. Kita tidak mengenal kebenaran dengan benar. Betul kita tahu ayat, betul kita mungkin masuk gereja, keluar gereja, tetapi yang Tuhan inginkan, tujuanmu ini, kau melayani dengan siapa? Kau tahu ayat untuk siapa? Untuk memuliakan Tuhan atau untuk menjadi pembelaan dalam segi rohani? Bukan. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa? Yang di belakangku. Kita tidak mengingat hal-hal yang lain selain Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengingat kita, karena Tuhan mendahulukan kita. Alkitab jelas mengatakan apa? Dahulukanlah kerajaan dan kebenarannya apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada intinya firman Tuhan sangat jelas sekali mengingatkan kita. Ayat ini banyak sekali hamba Tuhan pakai. Tetapi seringkali juga kita secara manusia, apalagi orang percaya, lebih ngiri lagi orang tidak percaya kepada Kristus. Mengapa? Sangat malang. Alkitab jelas mengatakan kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Artinya apa? Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita ketika kita mengenal Dia, ketika kita tahu tujuan kita, panggilan kita seperti apa di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Nah, kita buka lagi di ayat yang lain, dikatakan dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Yohanes 6 ayatnya yang ke-27 dikatakan apa? Bekerjalah, bukan untuk apa? Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai apa? Kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang apa? Yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Bayangkan, orang hari-hari ini diliputi dari rasa ketakutan. Takut mati, takut sakit, takut tidak ada apa-apa yang dalam rumah mungkin. Tetapi Alkitab jelas mengatakan apa? Bekerjalah bukan untuk apa? Makanan. Betul kita melakukan aktivitas kita, betul kita perlu ini, perlu itu, tetapi satu hal yang harus kita fokuskan dalam hidup ini, Allah tahu Dia segala sesuatu, mengenal segala sesuatu, dan Dia yang menciptakan segala sesuatu, itu juga yang akan menyertai kehidupan kita. Ketika dikatakan bekerjalah bukan untuk apa? Makanan. Seringkali fokus kita hanya yang perkara-perkara kelihatan. Seringkali fokus kita, tujuan kita perkara-perkara yang apa? Kelihatan. Karena kita gampang khawatir. Kenapa? Kita tidak berdiri kuat di dalam apa? Kebenaran.
kita mungkin tahu dalam beribadatan, mungkin kita tahu dalam hal-hal yang lain, tetapi fokus kita dikatakan apa? Kita hanya mencari hal yang kelihatan, bukan yang dapat binasa kita bilang, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal. Nah sekarang kita buat ini hidup kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, itu satu hubungan kita untuk melatih kita untuk kehidupan nanti yang kekekalan. Kita tahu persis kehidupan kekekalan ada berapa? Ada berapa? 2. Kehidupan kekal di mana? Di sorga dan neraka. Pertanyaannya, kita takut enggak dengan hal-hal yang kita akan hadapi nanti kelak? Penentuannya ketika kita hidup sekarang, ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, rencanakan dalam hidup kita akan bertemu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, hati-hati. Dikatakan apa? Kita tidak dikatakan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. Kalau kita tidak dengar-dengaran akan perintah Kristus, seperti Rasul Paulus, dia bilang apa? Saya tidak memandang ke belakang, tapi dia maju ke depan. Dia menganggap semua sampah karena pengenalan akan Kristus. Artinya Kristus yang lebih segala-galanya daripada yang lain. Mengapa kita mengutamakan ini dunia, mengutamakan hal-hal yang ini daripada Tuhan? Buktinya apa? Contoh, mungkin Tuhan berikan kita satu contoh. Tidak sanggupkah engkau berdoa selama 1 jam saja? Adakah kita berdoa dalam rumah 1 jam saja? Ada ayatnya itu toh? Mungkin kita hanya bukan berdoa, cuma berdoa makan, mungkin hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita yang di sini Tuhan hanya 1 jam saja. Nah kita ibadah dianjurkan pemerintah sekarang harus singkat, dipersingkat. Nah bagaimana kehubungan kita yang waktu yang Tuhan masih beri itu yang disingkat itu, supaya kita betul-betul menghargai, menghormati, mengasihi, menyembah Dia. Karena waktu yang tersisa ini kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, yang itu harus kita ketahui. Nah panggilan utama kita yang harus kita ketahui bersama, bahwa tujuan kita di mana. Alkitab berkata, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Semua ingin kita bersama-sama dengan Kristus, tetapi kita harus jaga hati kita lewat pengenalan kita selalu berproses setiap hari. Pengenalan kita setiap hari, bagaimana hati kita, apakah hati kita tidak bengkok kah? Karena Alkitab jelas mengatakan di ayat yang lain, saya lupa ayatnya, ketika hati kita bengkok, ada ayatnya kayaknya itu, saya lupa ayatnya di mana. Jadi di sini ketika kita hati kita bengkok, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, jangan mengharapkan segala sesuatu hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita senantiasa memusatkan pikiran kita seperti Daud, kehidupannya tidak pernah putus yang namanya hubungan dengan Tuhan, sehingga apa? Hidupnya senantiasa disertai oleh Tuhan, hidupnya senantiasa dilindungi oleh Tuhan, hingga kemenangan demi kemenangan yang dia raih. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Daud. Baik juga Paulus ini dalam Filipi ini, surat Filipi 3 ayat 13 sampai 15 ini yang kita belajar sama-sama. Mengapa Paulus tidak melihat hal-hal yang mungkin dahulunya dia rusak, mungkin dahulunya secara pikirannya dia sudah benar, tetapi melewati semuanya itu, semuanya gagal, semuanya sampah. Akibat apa? Mengenal akan Kristus. Artinya harta yang paling utama dalam kehidupan kita hanya siapa? Kristus. Artinya kita benar-benar memusatkan kehidupan kita, panggilan kehidupan kita, berproses dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak menyimpang dari setiap kehendak Tuhan. Sehingga apa? Langkah perjalanan kehidupan kita tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau kita sakiti hati Tuhan, jangan berharap hal-hal yang baik dalam terjadi di depan kita. Oleh sebab itu Alkitab jelas dalam tadi Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang apa? Dapat binasa. Berarti semuanya amin? Semuanya bersifat apa? Sementara. Kenapa kita mencari memusatkan bersifat sementara? Padahal ada yang Tuhan siapkan apa? Yang kekal. Alkitab bilang makanya begini, selalu kita keputusan kita lakukan seringkali bodoh. Alkitab jelas, janganlah kamu bodoh, hendaklah kamu arif. Seringkali langkah perjalanan kita menjadi bodoh karena kita tidak bergantung penuh, kita tidak terikat dalam lingkungan kebenaran, kita tidak dikuasai dengan kebenaran, sehingga mulut kita, pikiran kita, hati kita, mau kita sendiri yang mau jadi, bukan kebenaran yang jadi dalam kehidupan kita. Baru kita menyalahkan Tuhan.
Tuhan, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Bukan itu ukuran Tuhan, bukan itu. Apa yang kamu ukur, itu yang Tuhan jelas kira-kira. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita sadar, kita berjaga-jaga. Ukuran kita, kekristenan kita, mungkin dari kecil kita sampai sekarang mungkin menjadi Kristen, tetapi bukan soal ukuran itu, tetapi bagaimana kita terikat betul dengan kebenaran, sehingga apa, panggilan kita, tujuan kita bukan hal-hal yang lain. Amin. Iya, kita boleh baca lagi di ayat yang lain di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-1. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Kita baca. Karena kita mempunyai apa? Banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun apa? Dalam perlombaan apa? Yang diwajibkan. Kata lain diwajibkan apa? Diharuskan. Kita percaya kepada Kristus, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apakah itu betul? Ini diwajibkan lah kita bilang. Paulus ini bayangkan, ingin membuat kita supaya kita apa? Mengarahkan pikiran kita kepada, karena waktu yang singkat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan bulan depan, tahun depan. Terserah Tuhan. Artinya kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga lewat apa? Jaga hati kita, jaga bibir kita, jaga pikiran kita, jaga karakter. Karakter menentukan kita untuk bersama-sama dengan Kristus. Bayangkan kalau kita hanya masuk gereja setiap minggu terus pulang kita lakukan dosa lagi. Jangan bilang berharga di mata Tuhan kematian orang yang belum tentu berharga. Bagi saya belum tentu berharga kematian orang. Kalau orang yang sungguh-sungguh mungkin, tetapi kalau orang-orang yang hanya di bibir banyak. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Dikatakan apa? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita apa? Menanggalkan. Arti menanggalkan apa? Bertobat. Menanggalkan. Arti dari kata lain yang tadi katakan diwajibkan apa? Diharuskan, bukan setengah-setengah melayani Tuhan. Bukan nanti jadwalku baru saya melayani Tuhan. Bukan nanti pada waktu saya sakit baru tolong ibu gembala ke rumah dulu. Bukan. Tetapi ketika kita hidup sungguh-sungguh, ketika kita betul-betul fokus, karena ada orang bilang saya cinta Tuhan, giliran dikasih uang fokusnya di uang. Kenyataannya begitu. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita betul-betul memusatkan kehidupan kita, tujuan kita, panggilan kita, bukan sekedar bibir mulut, bukan sekedar kita masuk gereja keluar gereja, tetapi kita hati kita betul-betul tertuju kepada siapa? Tuhan. Saudara, kesempatan yang Tuhan beri sangat-sangat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang samanya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kemurahan kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, betul-betul kita harus jaga. Kita harus betul-betul memberikan sesuatu hal yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Kesusahan semakin menghajar setiap manusia. Artinya apa? Sekalipun Alkitab katakan dan pujian mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Jadi apa yang harus kita lakukan selain menyenangkan hati Tuhan? Artinya apa? Kita pun masih bernafas sampai saat ini itu karena Tuhan Yesus baik. Mau mati sekarang, mau mati besok, tahun depan, terserah Tuhan. Intinya kita jaga hati kita. Amin. Karena keterikatan kita pada hari ini menentukan kita bersama siapa nanti. Keterikatan kita, kalau kita terikat dengan kebenaran, kita terikat dengan Kristus, itu yang dimaksud berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang, toh? Itu yang betul. Ada banyak orang pakai ayat ini tentang kematian, tetapi betul tidak dalam hidupnya dia berharga, dia menyenangkan Tuhan, mengenal Tuhan enggak?
Jangan sampai cuman casing tok di mimbar tok, nanti sampai di lapangan hanya saya dan Tuhan yang tahu. Itu yang dimaksud. Jadi di sini firman Tuhan jelas. Kita baca lagi di dalam ayatnya yang ke dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Akibat kita mengenal Kristus dengan baik, dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 dikatakan firman Tuhan apa? Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan apa? Juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekarang kita hidup pada hari-hari terakhir. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan datang. Intinya kita harus tetap senantiasa tetap jaga kehidupan kita, kerohanian kita. Karena jelas mengatakan bahwa di dalam Ibrani, kita baca dulu di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-14. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Dikatakan apa? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena apa? Mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita merenungkan bukan sekedar saya ucapkan, tetapi saya juga dievaluasikan. Mengapa? Kita perlu makanan keras, kita perlu peringatan Tuhan yang keras, amin. Supaya apa? Kita tidak ada di zona nyaman tok. Kita tidak pikir terus semuanya baik-baik saja, tinggal tunggu datang Tuhan Yesus kita diangkat di awan-awan masuk surga. Tidak. Tetapi bagaimana kehidupan kita terus senantiasa mau diperingati, mau dimuridkan, mau dikatakan tadi dalam Ibrani ini dikatakan, tetapi makanan keras, peringatan keras, teguran keras itu perlu bagi kita. Supaya apa? Kita sadar akan hidup kita. Kalau bukan Tuhan, kita siapa? Tidak ada artinya. Kita bilang di luar Kristus kita sia-sia. Mengapa kita mau di luar Kristus? Kita bilang kita di dalam Kristus, tapi keputusan kita seringkali melawan Kristus. Lewat apa? Mungkin kita tidak mau melakukan kejahatan, tetapi melakukan tindakan kita, pikiran kita, hati kita. Mungkin kita dalam keluarga, baik dalam suami, dalam keluarga, dalam istri, apa semua, dalam pekerjaan, kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu apa yang tindakan kita. Oleh sebab itu, mari apapun yang manusia lakukan dalam kita, Alkitab jelas mengatakan manusia boleh reka-rekakan yang jahat, tetapi Allahku mereka-rekakan Allah demi kebaikan kita. Apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita? Menjadi khawatir memang kalau kita tidak tinggal dalam kebenaran. Menjadi khawatir memang kalau kita hanya berjalan sesuai dengan pikiran kita. Betul apa yang kita lakukan baik, mungkin bagi dalam kehidupan kita, tetapi bagi Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Olehnya sebab itu, perjalanan kehidupan kita harus kita terus berproses. Lewat proses itu kita harus bertanya-tanya juga dalam kebenaran, berevaluasi dalam kebenaran. Apakah tindakan kita sesuai dengan kebenaran Tuhan? Tidak. Ini firman Tuhan ingatkan kita. Supaya apa? Setiap kehidupan kita, Alkitab jelas mengatakan siapa yang bertahan, orang yang bertahan itu tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, tetapi melakukan kebenaran. Karena ada orang bertahan sekalipun dosa dia bilang benar. Bayangkan, orang yang bertahan itu orang yang benar, bukan orang yang salah. Ada orang menganggap firman yang dilakukan itu sudah benar padahal salah. Itu bukan bertahan namanya. Itu bertahan bodoh-bodoh. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya orang yang bertahan dia yang selamat. Artinya apa? Penyertaan Tuhan baik di bumi, baik di surga. Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persingkat renungan kita. Biarlah firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini tidak lewat begitu saja. Sehingga apa? Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita senantiasa tidak keluar dari kehendak Tuhan. Saya percaya apapun yang kita lakukan Tuhan pasti perhitungkan. Amin. Air mata kita Tuhan tampung di irbatnya kalau kita setia dengan sungguh-sungguh. Karena banyak orang bilang mengaku setia, belum tentu ukuran Tuhan bagi kita. Ayat terakhir di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-6. Ayat yang terakhir Matius 5 ayatnya yang ke-6.
Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran, karena mereka apa? Dipuaskan. Bayangkan, Tuhan akan memuaskan kita. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Saya kembalikan pada pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur telah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita angkat lagu Kalau Ku Cari Damai. Amen. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia
Sebentar saya minta dengan hormat Ibu Rita pimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Sungguh Engkau Bapa yang menjadi pribadi yang abadi dalam hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang Kau sudah berdengarkan bagi kami. Biarlah hati kami, mata kami Tuhan hanya tertuju kepadamu. Karena kami sadari Tuhan bahwa hidup yang kami hidupi sekarang ini hanya sementara. Hidup kami Tuhan di dunia ini tidak akan abadi, tetapi kami Tuhan menyadari bahwa Engkau menyiapkan hidup kami untuk hidup yang kekal. Biarlah kami menyadari semuanya itu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya peduli akan yang kelihatan, tetapi biarlah hidup kami tertuju kepada yang tidak kelihatan, yaitu panggilan surgawi yang Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Engkau sudah memanggil kami Tuhan. Biarlah hidup kami tidak sia-sia Tuhan di dalam dunia ini, tetapi hidup kami menjadi berarti di tengah-tengah dunia ini, keistimewa, menjadi hidup yang menjadi Tuhan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk hati kami hanya tertuju kepadamu, bukan hanya Tuhan sibuk Tuhan dengan perkara-perkara duniawi ini, tetapi biarlah hati kami selalu rindu menyenangkan Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami sehingga Engkau datang bersuara di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi penyambung lidah-Mu pada siang hari ini. Engkau pakai lebih heran lagi, Engkau bukakan penguayaan-Mu lebih dalam lagi Tuhan, sehingga Tuhan dalam melayani di tempat ini dia lebih lagi Tuhan diurapi dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati anaknya, berkati istrinya, apapun yang menjadi pergumulan dan kebutuhan hidupnya, kami percaya semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ibu Gembala kami di tempat ini yang Kau sudah panggil untuk menjadi Tuhan Gembala sidang di tempat ini. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan di dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah Tuhan dia lebih berkurang-kurang dan Engkau yang semakin bertambah-tambah dalam hidupnya Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, anak-anaknya yang jauh di perantauan. Tuhan sertai mereka. Bahkan kami semua jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau yang mengenal kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengetahui hidup mereka satu persatu. Kalau mereka dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, Tuhan kami berdoa bagi mereka. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu melawati kehidupan mereka. Kalau mereka dalam kesusahan, Engkau berikan kekuatan, penghiburan. Kalau mereka dalam kelemahan, Tuhan Engkau berikan sukacita, kekuatan yang baru, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi jemaat yang dewasa dan bertumbuh dan mengerti segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka sehari-harinya, dan kami percaya kalau kami Tuhan jemaat-Mu hidup takut kepadamu, hidup dekat kepadamu dan mengandalkan Engkau, kami percaya perlindungan-Mu terus akan menyertai hidup kami Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak Tuhan melihat keberadaan kami, sekeliling kami, seberapa kami, tapi kami melihat Yesus yang besar dalam hidup kami. Kami melihat Yesus yang menjadi Tuhan kekasih hidup kami, melihat Yesus yang menjadi penolong kami yang abadi, yang tidak ada samanya di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bangsa dan negara kami. Kami tidak jemu-jemu berdoa buat negara kami Indonesia ini. Kami bersyukur Engkau sudah menambahkan setahun lagi 76 tahun
pada saat ini Tuhan kami percaya semuanya karena penyertaan-Mu, dan Engkau juga lebih menyertai lagi di negara kami, di tengah-tengah Tuhan kesulitan hidup, di tengah-tengah penyakit pandemi yang kami tidak mengerti ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau ulurkan tangan yang penuh kasih, Engkau menjamah dan melawati bangsa kami, memulihkan negara kami. Biarlah melalui semuanya ini seluruh umat-Mu, bahkan seluruh rakyat-Mu yang ada di Indonesia ini boleh bertobat dan kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Kembali Tuhan dan menyadari hidup mereka bahwa sesungguhnya hanya Engkau yang patut dipuji dan ditinggikan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hati yang bijaksana, berikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Biarlah Tuhan mereka boleh memimpin bangsa kami sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga kota kami Makassar, Engkau lindungi, Engkau lingkupi dengan kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan lingkungan kami di mana kami boleh ada, gereja-Mu ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau jamah dan Engkau selamatkan. Ada orang-orang yang belum bertobat kepada-Mu, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau lawati kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini, dan sebelumnya itu juga kami akan menyempurnakan ibadah kami. Kami akan berbuat sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Kami akan membawa persembahan, Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak karena tidak punya. Dan kami percaya apa yang Engkau sudah beri bagi kami, biarlah kami belajar untuk selalu memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami akan membawa dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan menjalankan korban syukur. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan-Mu tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan jalannya dan anugerahnya besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, nama Tuhan. Amin, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar warta sepekan. Kepada Bapak Seth, saya persilahkan. Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Kiranya minggu akan datang kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan warta ibadah sepanjang minggu. Besok hari Senin tidak ada kegiatan. Hari Selasa ada basar gereja di tempat ini. Jadi bagi yang sudah mengumpulkan dan menjual kuponnya hari Selasa, kalau Tuhan berkenan kita akan menjalankan basar kita. Kemudian hari Rabu tidak ada kegiatan. Hari Kamis doa malam di gereja jam 7 malam. Pembukaan Ibu Andes Toding dan firman Tuhan Bapak Ray. Hari Jumat jam 7 malam latihan bagi para pelayan Tuhan untuk persiapan ibadah hari Minggu. Kemudian hari Sabtu ibadah kaum muda di gereja.
pembukaan Saudari Dea dan pelayan firman Tuhan Ibu Rena. Kemudian minggu depan, minggu terakhir di bulan Agustus, ibadah raya yang pertama jam 9 pagi, pelayan worship leader Ibu Rita dan pelayan singers Saudari Anirta dan Ibu Rena. Demikianlah kita warta sepanjang minggu. Pengumuman lain tambahan bagi yang sudah mengumpulkan dan menjual kupon basar. Jadi terakhir mungkin hari ini bisa disampaikan kepada Ibu Selby atau Bapak Gilbert jumlah kupon yang sudah terjual, supaya kita bisa memperkirakan berapa jumlah ekor babi yang kita akan beli. Jadi 1 kilo 100.000. Bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin belum mengetahui, jadi hari Selasa kita akan mengadakan basar kedua. Jadi basar pertama sudah selesai, kita akan lanjutkan untuk basar kedua untuk pembangunan gereja kita. Demikian pengumuman, kami kembalikan ke pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadat kita. Saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah, amin, haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, amin, haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Saya silakan kepada Ibu Gembala dan kepada Ibu Gembala. Terima dengan iman segala kelimpahan, kekuatan, segala apapun yang engkau kerjakan akan diperluas oleh Tuhan. Dimanapun apapun yang engkau injak dan sentuh diberkati oleh Tuhan.
terima kuasa kasih Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terjepit terlepas, terbuka, segala kelimpahan dari Tuhan menjadi bagianmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dan Engkaulah Tuhan yang menjadi pemelihara, pelindung dalam setiap keluarga, hidup pribadi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apapun Tuhan memberkati. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, terimalah berkat, rahmat, kuasa kasih dari Allah Bapa, penyertaan yang sempurna menyertai kita semuanya dalam anugerahnya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, orang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tidak ada komunitas untuk minggu ini.